sebagai psikolog seperti apa ketika melihat permasalahan yang sedang dihadapi oleh Laura ini, anak kita Mirza ini? Ya, pada dasarnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, ya. Dan tentu saja kita berharap bahwa setiap individu, terutama yang berada di dalam keluarga, hubungan ibu dan anak, tentu bisa seharmonis mungkin. Dan setiap ibu pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya, dan tentu saja anak juga berharap untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan kita berharap ini bisa terjadi pada semua keluarga Indonesia. Nah, ketika ada masalah di dalam setiap perjalanan hidup pasti ada masalah, ada konflik dari ibu ke anak, dari anak ke ibu, dari siapapun. Nah, sekarang yang paling penting adalah kita harus bisa berbaik sangka, dan kita harus mendoakan agar hubungan ibu dan anak menjadi baik. Jangan sampai ada komentar, ada pendapat, ada opini yang kemudian menggiring, yang akhirnya justru membuat situasi menjadi lebih negatif. Ya, kita punya banyak sekali contoh di Indonesia ini bagaimana sikap individu, sikap masyarakat, sikap media itu ikut bertanggung jawab dalam menghasilkan hubungan keluarga yang baik. Ketika media, netizen memberikan komentar-komentar yang negatif, itu justru akhirnya menambah konflik atau bahkan gangguan psikologis dan emosional. Ya kan? Kita tentu tidak mengatakan itu, jadi mari kita doakan, mari kita memberikan komentar-komentar yang positif, yang mendoakan agar hubungan antara ibu, anak, anak, ibu, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya bisa menjadi lebih baik. Ya kan? Kita punya contoh yang begitu banyak, dan tentu sebaiknya kita menjadi bagian dari hal yang positif, tidak menjadi bagian dari hal yang negatif. Gitu? Dengan banyaknya pemeriksaan dan drama dari kasusnya ini, mungkin dampaknya bisa seperti apa sih untuk orangnya sendiri ke depannya nantinya? Negatif? Segala hal yang sifatnya tekanan pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, itu alasannya bahwa seringkali tentu perlu dilibatkan seorang psikolog untuk mendampingi, terutama untuk juga memilih apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dibaca, apa saja yang boleh dicerna, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa di dalam ada situasi hukum dan lain sebagainya, ya tentu harus ada pendampingan psikologis, bahwa segala situasi hukum pasti membuat rasa tidak nyaman, apalagi kalau ada tekanan-tekanan dari banyak orang. Ya. Nah, ini alasannya mengapa saya berharap semua masyarakat Indonesia lebih baik mendoakan yang terbaik, gitu ya, supaya kita tidak menjadi bagian dari yang melakukan tekanan atau kekerasan kepada orang lain, ya, terutama orang yang sedang punya masalah, gitu. Karena apapun yang kita keluarkan, kita sampaikan, kita komentarin, itu tentu akan menimbulkan tekanan bagi seseorang yang akhirnya membuat merasa tidak nyaman. Jadi kan kita tidak ingin menjadi bagian dari hal yang membuat negatif. Oke, berarti kalau Laura sekarang ditaruh di rumah aman itu sesuatu yang tepat ya, Kak Sandra, dan butuh proses berapa lama untuk artinya nanti bisa pulih kembali nih? Setiap orang tidak sama, itu harus ada pemeriksaan terlebih dahulu untuk bisa menjawab hal itu. Gitu ya. Yang jelas tentu kita berharap bahwa semoga situasi hukum segera selesai dan tentu saja bisa move on dengan kehidupannya. Biasanya kegiatan apa sih yang ada di rumah aman itu? Pendekatan secara psikolog atau apalagi mungkin biasanya? Di rumah aman itu pasti ada program-program yang jelas, pasti ada pemeriksaan tentang psikologisnya, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang positif, lalu kemudian yang jelas tentu ada bagian-bagian yang memang sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini tentu harus ada pemeriksaan psikologis untuk mengetahui apa aja yang dibutuhkan, ya. Tetapi kalau misalnya memang untuk kasus yang masih anak-anak misalnya, sekolahnya tentu diperhatikan, lalu mungkin ada kegiatan-kegiatan positif, ada kegiatan yang produktif, gitu ya. Tapi yang jelas pendampingan psikologis sesuai dengan hasil pemeriksaan apa yang dibutuhkan itu harus dilakukan. Itu biasanya kalau di rumah aman orang tua, keluarga boleh menjenguk secara bebas atau tergantung hasil pemeriksaannya. Jadi kadang-kadang kembali lagi ke misalnya sumber
kekerasan itu juga dilakukan dari orang-orang tertentu, nah itu yang itu harus dipisahkan. Jadi kembali lagi harus berdasarkan hasil pemeriksaan. Betul? Siap. Terima kasih. Terima kasih.